Halo semua, nama saya Jian Cintia. Saya berasal dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang identitas teks hikayat yang berjudul Hikayat Nyi Roro Kidul. Selanjutnya, saya Kusnila bakal menyampaikan latar belakang teks hikayat Nyi Roro Kidul. 1. Konteks budaya dan sejarah. Hikayat ini mencerminkan budaya Jawa, khususnya tentang kepercayaan kepada penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. 2. Tujuan penulis. Cerita ini memungkinkan untuk memberikan hiburan dan memberikan nilai moral. 2. Tiga, ada zaman atau dinasti. Cerita ini berasal dari era kerajaan Jawa kuno. Selanjutnya, ada pengaruh lintas budaya. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat pada aspek mitologis dan karakter sakral dalam hikayat Nyi Roro Kidul ini. Sinopsis dari hikayat Nyi Roro Kidul ini adalah Kadita, seorang putri cantik, adalah anak Raja Munding Wangi. Meskipun ayahnya menyayanginya, permaisuri baru Dewi Mutiara merasa iri dan ingin anaknya menjadi pewaris tahta. Dewi Mutiara berusaha menyingkirkan Kadita dengan mengutuknya hingga seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit kulit. Kadita diusir dan memilih hidup mengembara hingga tiba di Samudra Selatan. Setelah menceburkan diri ke laut, semua penyakitnya hilang dan ia menjadi penguasa laut yang sakral dengan nama Nyi Roro Kidul. Di sini saya Kusnila bakal menyampaikan unsur intrinsik dari teks hikayat Nyi Roro Kidul. 1. Tema ini tentang keberanian dan keteguhan untuk menjalankan ujian hidupnya. 2. Ada tokoh pewatakan. 1. Kadita sebagai tokoh protagonis yang sabar dan baik. 2. Ada Dewi Mutiara, ibu tiri yang licik. 3. Ada Raja Munding Wangi, tokohnya sebenarnya protagonis, tetapi diajak oleh istrinya Dewi Mutiara menjadi antagonis. Selanjutnya ada alur ini maju mengikuti Putri Kadita dari putri kerajaan sampai menjadi penguasa laut. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu ini pada zaman kerajaan kuno. Selanjutnya latar tempat. Latar tempat ini di kerajaan Raja Munding Wangi. Selanjutnya ada suasana. Suasana di cerita hikayat ini sangat mencekam dan sedih. Amanatnya, kita harus tabah dan sabar untuk menghadapi ujian hidup. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini menggunakan bahasa klasik dengan gaya naratif yang kuat. Terakhir ada sudut pandang. Sudut pandangnya menggunakan orang ketiga yang serba tahu. Oke, untuk kali ini ada analisis unsur ekstrinsik. Yang pertama, ada keadaan zaman. Pada masa itu, masyarakat sangat percaya pada kekuatan mistis dan penguasa alam. Yang kedua, lingkungan sosial. Sistem kerajaan yang patriarkal dengan nilai-nilai kehormatan status dan pewarisan tahta. Yang terakhir atau yang ketiga, lingkungan budaya. Budaya Jawa yang kaya dengan mitologi laut dan kisah-kisah penguasa gaib di Laut Selatan. Oke, di sini ada nilai-nilai yang terkandung. Ada 4 nilai, yaitu yang pertama, nilai moral, ketabahan dan kebaikan, tidak memudar meski menghadapi musuh. Yang kedua, nilai sosial, menghormati keberanian dan tekad meski berada dalam ketersaingan. Yang ketiga, ada nilai religius, adanya kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan mukjizat. Yang keempat, ada nilai budaya, penghormatan terhadap Laut Selatan dan kepercayaan pada penguasanya. Pandangan hidup masyarakat, menghargai ketabahan dan tidak mendendam meskipun telah dikhianati. Oke, di sini ada kaidah kebahasaan. Ada 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama itu kata arkais seperti belia dan menawan. Yang kedua, kalimat ungkapan, misalnya berparas cantik belia. Yang ketiga ada kata atau klausa klise, raja yang penuh kasih sayang. Yang keempat ada kalimat majemuk bertingkat, mengandung klausa panjang yang menggambarkan sifat dan tindakan tokoh. Yang terakhir yaitu yang kelima, bahasa Melayu klasik atau bahasa asing serapan. Banyak menggunakan bahasa klasik yang umum ditemukan dalam sastra lama. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah cerita yang menarik dengan plot yang kuat, tema universal, dan kaya akan nilai budaya Jawa. Adapun juga kekurangannya adalah karakter antagonis mungkin terlalu sederhana, kurang pengembangan karakter selain pada tokoh utama.
Kisah ini tetap relevan karena mengajarkan keberanian dan keikhlasan dalam menghadapi tantangan hidup. Masyarakat modern dapat mempelajari tentang pentingnya keteguhan hati dan kejujuran diri, meskipun dikhianati oleh orang-orang terdekat. Nilai-nilai dalam teks hikayat, nilai moral kebaikan dan ketulusan hati Kadita, nilai sosial kesadaran terhadap nilai keluarga dan tanggung jawab seorang ayah. Nilai religius adalah penghormatan terhadap kekuatan gaib dan alam. Nilai budaya adalah cerita ini memperlihatkan pandangan masyarakat Jawa tentang alam, khususnya lautan dan penguasanya. Sekian dari saya, bye. Hikayat Nyi Roro Kidul adalah cerita yang penuh makna, cocok untuk dibaca oleh semua kalangan. Kisah ini memberikan pandangan tentang nilai kesetiaan, keteguhan, dan kekuatan magis budaya Jawa yang masih dihayati hingga kini.